Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun hari-hari ini mungkin ada yang mengalami tantangan dan kesulitan yang mungkin makin berat, proses yang harus saudara jalani, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan bahkan selalu baru. Mari belajar merasakan kasih itu di tengah-tengah krisis terus ada berkecamuk di bangsa ini. Tapi kita bersyukur saudara, banyak hal yang baik yang sudah terjadi di bangsa ini. Pemulihan demi pemulihan dari COVID sudah makin terasa dan dapat kita lihat dari berita-berita informasi dan hari-hari yang kita belakangan ini. Namun mari kita belajar untuk terang, bangkit, dipakai Tuhan di masa-masa ini dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi Christ icon atau ikon Christ Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan memancarkan, memantulkan terang cahaya ilahi surgawi kepada dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari sama-sama saya ajak untuk melihat dalam 2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Satu pesan Tuhan yang awalnya jatuh kepada jemaat di Korintus, karena jemaat itu masih juga belum mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka setelah mereka menjadi anak-anak Allah. Tetapi Tuhan dengan setia, sabar dan penuh kasih membimbing lewat Rasul Paulus, lewat surat 2 Korintus ini saudara. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan lain dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar adalah from glory to glory, from level to the next level. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, satu level kepada level yang semakin tinggi, satu anak tangga kepada anak tangga berikutnya, untuk semakin kita serupa dengan Dia, semakin mengerti isi hatinya, semakin dibawa untuk menuai janji-janjinya. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dari ayat-ayat firman Tuhan ini, sehingga di masa-masa ini dan masa-masa selanjutnya hidup kita akan menjadi ikon Kristus, menjadi ikon Kristus yang akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ikon adalah gambar atau simbol kecil pada layar komputer di masa modern ini ya saudara, yang melambangkan sesuatu, baik program, piranti, aplikasi dan sebagainya, yang diaktifkan dengan cara diklik. Tapi sebelum penemuan komputer, jauh dari itu, ikon ini ternyata bersumber dari, yaitu arti yang diterjemahkan oleh KBBI, yaitu adalah lukisan atau gambar atau gambaran pada panel-panel kayu dinding-dinding yang digunakan dalam kebaktian gereja Kristen Ortodok, atau dalam zaman dulu dikenal dengan ikonoklasmos saudara, yang merepresentasikan gambar-gambar itu seringkali salib, Kristus, mahkota, ada merpati, ada anggur. Kalau di depan gereja kita saudara, di altar itu ada wall, ada dinding, wallpapernya ada salib yang besar yang akan bercahaya, ada lampunya di dalamnya, kemudian ada gambar domba, alfa omega, gambar kaki dian, gambar anggur, gambar merpati dan mahkota. Yang saya percaya itu bukan hanya sekedar gambar atau sekedar desain, tetapi dari instruksi Bapak Gembala yang membuatnya tentu itu punya makna. Gambar-gambar itu bukan tujuan untuk istilahnya disembah,
Tapi gambar-gambar itu menjadi ikon, saudara. Hanya gambaran, hanya simbol kecil yang merepresentasikan dari apa yang ada di dalamnya. Saudara, ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Icon akan menjadi akses secara langsung. Kalau diklik, kalau sudah di komputer, sudah icon yang namanya di layar desktop saudara, itu ada gambar icon Microsoft Word, mungkin aplikasi Corel Draw atau aplikasi video, YouTube dan lain sebagainya. Saudara, ketika saudara klik juga di gadget atau HP saudara, ketika saudara klik gambar kecil akan langsung menghubungkan kepada satu aplikasi yang dapat saudara gunakan untuk mengakses yang saudara mau. Kita ini adalah ikon Kristus, saudara, ikon Allah. Ketika hidup kita seperti diklik, itu akan menghubungkan, seharusnya menghubungkan kepada Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita menjadi agen kerajaan Allah, ikon Kristus, sehingga banyak orang mengenal kasih Yesus dan menerima keselamatan. Yang pertama, saudara, mari kita lihat. Alkitab berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan, saudara, di ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Mari kita memantulkan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kata mencerminkan, ya, kemuliaan Tuhan, saudara, kata mencerminkan diambil dari kata anokalupto, yang artinya adalah memantulkan atau mengungkapkan objek yang sesungguhnya ingin diungkapkan. Mari kita perhatikan kata memantulkan atau mencerminkan anakalupto ini digambarkan dengan cermin, saudara. Cermin, saudara, ada banyak jenis cermin. Ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar. Tapi cermin yang sering kali kita pakai untuk berias diri atau berkaca adalah cermin datar. Cermin yang dapat memantulkan cahaya yang jatuh ke dari permukaannya. Ya, saudara, memang cermin datar terbuat dari kaca yang kemudian di dalamnya dilapisi dengan amalgam perak sehingga kelihatan gambar kita di seberang sana. Tapi sebenarnya itu hanya pantulan cahaya semu, saudara. Saudara, seringkali cermin, saudara, bayangannya, ya saudara, yang dihasilkan semakin dekat maka bayangannya akan semakin besar. Semakin kita jauh maka pantulan bayangannya akan semakin kecil, saudara. Maka mari kita lihat dari cermin ini, saudara. Cermin datar atau cermin untuk berkaca berias ini seringkali kita pakai untuk kita merapikan diri kita. Biasanya ibu-ibu atau cewek-cewek yang sering memakai dan tidak akan lepas, di tasnya selalu akan bawa kaca atau cermin. Kalau perlu di dompetnya, saudara, ya. Tapi sekarang HP kita pun bisa menjadi, tinggal kita menghidupkan yang namanya kamera, kemudian dibalik, ya saudara, kita pakai kamera yang di depan, kemudian kita bisa melihat wajah kita, ya. Tapi ada banyak kamera jahat, hati-hati saudara. Kamera jahat bisa menipu seolah-olah, wah saudara, luar biasa cantiknya, putih bening kinclong, tapi realitinya tidak seperti demikian. Nah, kembali ke cermin, saudara, kita ini memantulkan, saudara, yang namanya cahaya kemuliaan Allah. Saudara, cermin yang digunakan untuk merapikan wajah, yaitu melihat realita yang sesungguhnya dari diri kita. Dan kemudian dari realita yang kita lihat dari cermin itu, kemudian kita akan memperbaiki diri. Waktu kita bangun tidur dan melihat cermin, acak-acakan, belum bedakan, belum mandi, bau mungkin, ya saudara, belepotan di kanan kiri karena saking nyenyaknya, ya. Kemudian kita itu, wah, wajah nggak rapi betul ini. Kemudian kita coba rapikan, kita sesuaikan ke bentuk yang terbaik agar kita bisa rapi dan bisa diterima oleh orang lain. Nah, itulah fungsi cermin, saudara. Maka ketika merapikan dibutuhkan yang namanya kecermatan, ketelitian, sehingga akhirnya pantulan di cermin itu akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Mari apa yang kita harapkan kita pada apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, agar kita tidak mudah kecewa
dan takut, tidak mudah diombang-ambingkan dalam ketawanan hati, tetapi hidup sebagai pemenang Allah. Hidup seperti Kristus yang penuh dengan kemenangan. Ketika kita bercermin, artinya kita membuka diri kita untuk melihat kenyataan dan mengungkapkan kenyataan dari kemuliaan Allah. Dengan wajah yang terbuka, saudara, dalam terjemahan yang dikatakan dengan wajah yang terbuka memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan. Kita memantulkan Kristus ya, yang di sorga untuk memantulkan cahayanya di bumi sehingga orang akan melihat, mendengar dan melihat Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, mari kita pantulkan Kristus dalam kehidupan kita. Dengan cara, saudara, yang kedua, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan kalimat selanjutnya, saudara. Ya, di kalimat terakhir dari ayat 18, saudara, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, saudara. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, kata diubah, saudara, dikata metamorfo, atau dari kata yang sering tidak asing dari telinga kita, yaitu metamorfosis. Nah, kata berubah di situ atau diubah menjadi bentuk yang lain artinya. Metamorfosis, saudara, adalah perubahan bentuk dari sesuatu yang awalnya bentuk dasar atau bentuk yang lebih buruk menuju bentuk yang lebih baik atau lebih sempurna. Sering dicontohkan adalah ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah. Dimulai dari ulat yang menjijikkan, ulat yang membuat geli, membuat gatal. Ada orang yang juga suka ulat ternyata, saudara. Tapi itu jarang sekali. Jauh lebih banyak yang gak suka. Dengar namanya aja orang sudah merinding, ya, merinding, geli, dan stop, jangan bicara tentang ulat. Gatal, jelek, dan merugikan. Maka nih grogoti daun-daun bunga-bunga, saudara, mungkin yang di rumah, ya, digerogoti sama ulat-ulat, saudara, kalau nggak dijaga. Ngelihat ulat males ya, karena nggak teli, menggelikan dan orang yang seperti ulat seringkali nyakitin, saudara, ya. Tetapi apa, saudara? Janji Tuhan dikatakan kita diubah menjadi seperti kupu-kupu yang indah. Namun waktu kita diubah melewati sebuah proses, saudara. Proses demi proses yang artinya melewati yang namanya bentuk kepompong. Kepompong itu diem, entong, saudara, diem aja. Saudara sentuh, dia paling ya seandainya bergerak itu hanya karena efek dari dorongan. Dia nggak akan gerak-gerak, dia akan diem aja, bahkan kelihatan seperti mati, nggak ada pergerakan, nggak ada kehidupan, nggak ada aktivitas, nggak ada produktivitas, diem aja. Tapi ketahuilah itu melewati sebuah proses yang mungkin menyakitkan, mungkin mengerikan, mungkin begitu berat dan menyedihkan. Tetapi ketika selesai, kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Saudara, ketika dalam proses ujian yang berat di masa-masa ini, saudara, mungkin saudara mengalami sakit hari ini, mungkin saudara mengalami yang namanya goncangan ekonomi, goncangan dalam keluarga, goncangan dalam studi yang tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Hari-hari ini mungkin Tuhan ingin kita, saudara, berproses seperti di dalam kepompong. Anak-anak Tuhan menyerah, berserah sama Tuhan, dan tidak mengambil keputusan sendiri atau membantu proses kepompong itu agar cepat menyelesaikan masalah. Memang masalah harus segera diselesaikan, betul. Ya, artinya ketika kita menghadapi proses, mungkin masalah itu kan bertubi-tubi, saudara. Dan kita tidak bisa memaksakan yang lambat harus menjadi cepat, yang cepat harus menjadi lambat. Kita harus tahu prinsip kerja Tuhan. Kita harus tahu bagaimana dinamika roh Tuhan bergerak dalam hidup kita. Kalau Tuhan ingin kita cepat, kita juga harus cepat. Kalau Tuhan ingin kita dalam proses yang seakan menyakitkan, Tuhan ingin membentuk kita dengan caranya sehingga kita menjadi indah seperti kupu-kupu. Jangan mencoba memotong ujung kepompong sehingga memang kelihatannya kupu-kupu akan cepat keluar dari sana. Tetapi kupu-kupu itu adalah kupu-kupu yang bujel, cacat dan tidak sempurna.
yang dari Tuhan akan menghasilkan proses yang terbaik, yang sempurna, sehingga kita memuliakan Kristus, menjadi ikon yang jelas dan terang, bukan ikon yang buram. Saudara, kembali ketika kita berkaca di cermin yang buram, mungkin karena embun, karena lembab, karena kotoran, atau karena hal-hal yang lain yang membuat kaca itu buram, maka kita akan segera membersihkan kaca itu sehingga kaca itu bisa kembali. Karena kalau tetap kotor, maka di situ kita tidak akan bisa melihat wajah kita dengan jelas. Mungkin saja kita udah cantik, sudah ganteng, tapi karena kacanya buram, kelihatannya wah, kita tambah gak pede. Karena apa? Kelihatan kotor dan lecek. Tapi ketika cermin itu terang, jelas, kita bisa melihat mana itu yang kekurangan, mana posisi mana yang sudah baik dan tidak perlu kita baik untuk membaik-baikkan lagi. Tapi yang jelas, saudara, ketika melewati proses kehidupan ini, Tuhan ingin kita berproses di dalam apa yang Dia mau, menyerah. Di situ dikatakan dengan cara berbalik kepada Tuhan. Ayat 16 berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Banyak orang berusaha berbalik kepada Tuhan dengan cara mereka. Tapi mari kita berbalik dengan cara Tuhan. Ya, ketika kita benar-benar berbalik, selubung penghalang dari proses pemulihan, pertumbuhan, dan rencana Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita itu akan diambil. Tapi kalau hari ini ketika kita kehidupan ini kita mendapati, kenapa kok sudah sekian tahun, sekian, mari kita renungkan kembali, saudara. Adakah selubung itu yang masih ada dalam kehidupan kita? Adakah penghalang pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan itu masih ada dalam hidup kita? Sehingga mari kita makin menyerah, makin berserah kepada Tuhan yang ajaib, yang prosesnya pasti akan diakhiri dengan indah biasa pada waktunya. Saat orang kembali kepada Tuhan, maka akan terjadi pemulihan yang besar di dalam dirinya, karena selubung halang itu oleh Tuhan dari hidupnya. Dari mana? Sudah dari cara berpikir kita, dari cara kita merasa, dari cara kita mengambil keputusan, dari cara hati kita, ya, yang dapat kemudian mengambil keputusan apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dari cara kita berdoa, tekun dalam doa, ya, apa yang kita hadapi, proses-proses yang kita hadapi, ya. Waktu kita merasa proses itu menyakitkan, apa kita tetap setia? Apa kita tetap menabur? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita berharap kepada Tuhan atau tidak? Semua itu, saudara, akan menyingkapkan kehidupan kita. Ada seorang raja yang bernama Yosia. 2 Raja 23 ayat 25 dalam terjemahan baru dikatakan, sebelum dia, yaitu sebelum Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa belum pernah ada raja seperti Raja Yosia yang mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya dan menunjukkan itu dalam cara hidup dan perbuatannya, sesuai dengan seluruh hukum yang terdapat dalam buku Musa atau kitab Musa. Setelah Raja Yosia pun tidak ada lagi raja yang seperti dia. Saudara, Yosia ini ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh berbalik. Alkitab menuliskan bahwa dia teladan, dia kesaksiannya luar biasa. Tidak ada raja yang berbalik dan mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan setelah dia, saudara, kalau saudara memperhatikan kehidupan Yosia, saudara, Yosia ini melakukan firman. Dia hidup berpegang firman. Sekalipun dia, saudara, di akhir hidupnya dia mati di tangan Firaun Neko. Banyak anak-anak Tuhan, loh kok Yosia nggak disertai Tuhan ya Pak? Enggak, saudara, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia ketika proses dalam hidupnya, ketika dia mengalami banyak hal, dia condong ke Tuhan. Dia selalu mencerminkan sikap kehidupan hatinya, keadaannya dan bangsanya dicerminkan kepada firman. Dia memulihkan dari ujung pemerintahan sampai ujung, yang satu ke ujung yang lain.
Pemulihan apa? Pemulihan rohani, saudara. Dia buat Paskah yang sangat besar untuk membawa orang Israel mengalami kebangunan rohani. Dia buat, dia hancurkan patung-patung, dia lakukan semua yang mau dalam hidupnya sehingga Israel mengalami transformasi rohani. Tapi ketika saya baca ayat selanjutnya, tetapi itu pun tidak menyurutkan murka kepada Yerusalem. Dia tetap akan menghukum Yerusalem. Yosia tetap melakukan yang baik, saudara. Dia tetap melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Tetap taat kepada Tuhan. Tetap hidup dalam firman Tuhan. Karena dia tidak mendasarkan hidupnya kepada apa yang akan terjadi dan sedang terjadi di dunia ini. Dia mendasarkan apa kata Tuhan. Memang sulit untuk mendasarkan apa kata Tuhan ini. Seperti Ayub. Ayub pasal 6 ayat 11 sampai 13, saudara. Di situ dikatakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Saudara, Ayub mulai gelisah, mulai tawar hati, tetapi dia, saudara, kemudian mulai mengatakan hal-hal yang seperti ini. Tuhan, kekuatanku ini berapa? Engkau tahu aku tidak akan sanggup bertahan jika ini terus terjadi. Tuhan, apa masa depanku kalau semuanya seperti ini? Ayub lalu berkata, apakah ada kesabaran lagi? Apakah kekuatanku ini seperti batu, Tuhan? Aku tetap daging, tetap manusia biasa. Apakah aku dari besi, dari tembaga? Aku tetap Tuhan. Tapi saudara, yang indah, setelah kalau saudara baca ayat di atas, dia boleh ngomong apa, tapi ngomongnya sama, jangan ngomong sama orang, saudara. Kalau saudara ngomong sama orang, saudara merendahkan Tuhan. Kalau saudara ngomongnya sama Tuhan, saudara berkeluh kesah sama Tuhan dan menunjukkan bahwa saudara memang benar-benar tidak mampu dengan tangis di hadapan Tuhan. Ayat 10 dikatakan, itulah yang masih menjadi penghiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan ini. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus, saudara. Saudara, penderitaan ujian yang tidak mengenal belas kasihan bertubi menghajar Ayub. Tapi Ayub memegang pengharapannya kepada dia, tidak mau menyangkal firman Tuhan. Inilah kehidupan yang luar biasa. Maka selubung demi selubung disingkapkan dalam hidupnya. Akhirnya dia alami satu hal yang luar biasa. Tuhan bawa dia mengalami rencana yang semakin dahsyat. Diberkati Tuhan 2 kali lipat menjadi berkat. Mungkin hari ini ada proses yang berat, seolah-olah saudara tertahan, berkat Tuhan gak jatuh, gak saudara terima. Masalah makin berat, tapi ingat saudara, Tuhan mau bawa kita mengalami yang ketiga, mengalami yang namanya from glory to glory, mengalami yang namanya from level to the next level. Kemuliaan yang semakin besar di akhir ayat 18 dari 2 Korintus 3. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kita alami from glory to glory ketika kita berproses dengan benar. Saudara, berproses dengan benar, kita akan alami from glory to glory. Kalau kita pernah sekolah, saya percaya sebagian besar pasti pernah sekolah. Masih sekolah, yang masih kuliah, waktu kuliah atau sekolah kita harus alami yang namanya ujian untuk next level, untuk naik ke tingkat atau kelas selanjutnya, atau ke tingkat selanjutnya ada ujian akhir semester, ya, sehingga akan mengalami ya level peningkatan ke tingkat yang di atasnya. Sudah dikatakan bagaimana cara mengalami from glory to glory itu. Kemuliaan dikatakan saudara di dalam ayat-ayat itu, saudara, di ayat sebelumnya, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kita mengalami from glory to glory, itu ngalaminya gimana? Masih ada hubungannya dengan
yang namanya diubah serupa dengan gambarnya, saudara. Saudara, hidup kita tidak sekali ya mengalami yang namanya dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Tahapan itu akan berulang-ulang kali. Karena kehidupan manusia termasuk kehidupan yang cukup panjang. Bukan seperti tokolan atau toge yang sehari tumbuh, 2 hari, mungkin 3 hari wes katosan mungkin sudah. Terus diambil masuk ke tepung jadi bakwan. Selesai. Tapi kehidupan manusia mengalami proses demi proses. Artinya apa? Tuhan ingin agar ulat-ulat, karakter-karakter, sikap-sikap dalam kehidupan kita yang seperti ulat dimatikan oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka mari pahami secara rohani. Jangan pahami secara jasmani, secara firman Tuhan. Nah, di situ juga dikatakan saudara ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Apa hubungannya? Waktu kita jalani proses seolah seperti kepompong, seperti entong, ya dan nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berserah sama Tuhan. Waktu ngalami proses jangan bersungut-sungut, ya. Kalau sudah mau bersungut-sungut, cari Tuhan dalam doa. Bilang sama Tuhan, sampaikan Tuhan, kenapa prosesnya berat. Jangan bersungut-sungut di hadapan manusia, karena manusia akan melihat kita ikon yang merendahkan citra diri Tuhan. Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi datanglah kepada Tuhan. Maka kenapa saudara harus sering-sering berdoa? Karena kehidupan ini berat. Doa artinya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika klop, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Dan pergumulan kita akan dijawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Ya saudara, ketika roh Allah bekerja dalam proses hidup kita, itu tandanya di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan ilahi. Berarti hidup kita akan mengalami saudara yang namanya ketenangan. Ya, kalau kita nurut pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus, maka ada kemerdekaan. Kata kemerdekaan di situ dari kata iotera atau eleuteria. Tulisannya saudara, eleuteria, pelafalannya, yang memiliki pengertian kemerdekaan atau kebebasan sejati. Adalah bagaimana hidup sebagaimana mestinya, dengan hidup berdasarkan firman, bukan sesuka hati kita. Sehingga tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi ketawaran hati, tapi yang ada apa? Ketenangan dan damai sejahtera, saudara. Bangsa kita merdeka, tetapi ada banyak anak-anak bangsa yang tidak memiliki kemerdekaan atau kebebasan. Karena tidak menjalani kemerdekaan ini tidak dengan spirit dan mentalitas yang benar. Spirit mentalitas yang benar akan menghasilkan tanggung jawab yang benar untuk membangun bangsa ini. Mari kita sebagai warga negara bangun bangsa ini. Turut aturan bangsa. Aturan dalam segalanya sudah. Kalau saat ini aturan prokes, mari aturan prokes kita terapkan. Di jalan raya ada aturan lalu lintas, mari terapkan. SIM dan lain sebagainya, aturan-aturan yang mengikat kita. Tapi tujuannya akan membawa kita bebas pergi kemana saja. Kalau kita punya KTP, kita pergi keluar kota, pergi ke Papua, kita tenang. Waktu operasi KTP, saudara kita bebas, aman. Tapi kalau yang nggak punya KTP akan delik-delik, sembunyi-sembunyi dalam ketakutan. Sama ketika kita hidup tidak melakukan firman, ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tawar hati, kita akan ketakutan. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar sepenuhnya hidup di dalam firman. Mari belajar hari terus menerus, pacu hidup saudara, pacu hidup saudara selaraskan dengan firman Tuhan. Kalaupun hari ini mungkin belum bisa, saudara mari belajar lagi, mari lakukan lagi, minta Roh Kudus, Tuhan tolong lagi, Tuhan mampukan lagi, sehingga hidup kita akan menjadi ikon-ikon kerajaan Allah yang memantulkan Kristus di muka bumi ini. Yusuf mengalami next level setelah ia melewati proses dari dianiaya kepada kemuliaan sementara. Dia dianiaya saudara-saudaranya, saudara dibuang, hampir dibunuh, dijual menjadi budak Potifar. Tapi Tuhan saudara proses melewati ulat, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu yang indah, menjadi apa? Pemimpin di seluruh rumah Potifar. Dia sudah punya kemampuan, punya
baik. Mungkin saja dalam dirinya dia berpikir ini sudah cukup Tuhan. Sudahlah, aku sudah nyaman, gajiku sudah lumayan, posisiku tertinggi di antara semua yang ada di kekuasaan Jenderal Potifar. Karena Potifar adalah kepala pasukan Firaun, saudara, kepala pengawal pasukan raja. Saudara, Yusuf mungkin sudah mulai berpikir nyaman. Sudahlah, aku sudah cukup, semua orang sudah menghormati aku, sudah banyak. Tetapi Tuhan mau memacu dia lebih lagi. Rencana kemuliaan semakin besar dalam hidupnya. Yusuf bawa ke perkara yang sulit. Dia harus terima, saudara, tantangan kekudusan. Digoda tante Potifar. Sebenarnya kalau dia, saudara mau nyaman-nyaman saja, dia akan terima tawaran itu, tawaran godaan tante Potifar. Dia akan terima. Tapi kenapa dia nggak mau, saudara? Karena dia mau hidup melakukan firman. Seperti apa kata Ayub tadi, inilah pengharapanku, inilah peganganku, aku mau hidup dalam firman. Saudara, Yusuf belajar hidup dalam firman sehingga dia tinggalkan tante Potifar. Saudara, sehingga dia justru menemui masalah yang besar. Dicopot posisinya, dia masuk ke penjara dan memulai kehidupan sebagai orang yang tertawan. Disitulah dia mulai menyerah. Selubung itu mulai diambil, sehingga dia mengalami pemulihan demi pemulihan. Dia mengerti rencana demi rencana Tuhan, dan akhirnya ketika Tuhan mau maka jadi, saudara. Dia diangkat menjadi raja muda atau perdana menteri dari penjara. Ada, saudara? Ya ada. Ada banyak beberapa cerita, saudara. Tapi Yusuf mengalami hal yang ajaib karena dia mau selubung demi selubung hidupnya diambil Tuhan. From glory to glory, dihadapkan pada selubung yang akan dibuka Tuhan dalam hidupnya melalui tawaran demi tawaran. Dia tetap mau melakukan firman. Saudara, Kejadian 50 ayat 19, 21 sampai 21 dikatakan, jawab Yusuf kepada mereka, saudara-saudaranya, yaitu waktu Yusuf sudah menjadi perdana menteri, dan waktu Yakub sudah meninggal dunia. Saudara-saudaranya takut dan khawatir. Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan berkata, jangan takut, aku tidak punya hak untuk menghakimi kalian karena aku bukan Allah. Yusuf berkata, aku bukan Allah, aku bukan pengganti Allah, tapi aku hanya ikon Kristus. Aku hanya shortcut. Ketika kamu klik hidupmu, kamu akan kenal Allah, kamu akan bertemu Allah. Bukan aku Allahnya, tapi lewat hidupku kamu akan bisa mengalami karya Allah yang dahsyat. Jadi aku hanya alat agar kalian bukan bersandar kepadaku, tetapi kepada Allah yang sudah diceritakan, disaksikan Bapa kita hari ke hari pada waktu bersama mereka, bersama Dia. Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku, tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu, supaya banyak orang dapat diselamatkan, seperti yang sudah terjadi. Tidak ada yang perlu kalian takuti. Aku akan memenuhi kebutuhan kalian dan juga anak-anak kalian. Dengan demikian Yusuf menenangkan hati mereka. Yusuf sadar dia hanya ikon Allah, bukan Allah, bukan pengganti Allah. Saudara, dia alat Tuhan, dan dia ingin saudaranya percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak dikit-dikit takut, nanti nak Yusuf bunuh kita gimana ya, nanti nak kita dikembalikan kelaparan lagi, miskin lagi gimana ya, ini gimana. Mari kita menjadi ikon Allah, dan kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Dipakai Tuhan makin dahsyat. Roma 8 ayat 28 sampai 30 dikatakan, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan.
karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Karena sejak semula Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara-saudari. Kita sudah masuk di dalam rencana Allah dari sejak awal. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya, dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangannya, dan akhirnya kita akan menikmati kemuliaannya. Saudara, mari kalau hari ini Tuhan izinkan saudara mengalami, itu artinya ada selubung yang ingin Tuhan buka dalam hidup kita. Tadi Yusuf belajar untuk terus melakukan firman. Pada waktu dia masuk penjara, itu lebih menyakitkan. Dia kehilangan, dia kehilangan secara kesenangan, dia kehilangan secara popularitas jabatan dan kenyamanan. Tapi kalau itu mau yang dimau Tuhan, dia menyerah. Akhirnya dia mengalami lompatan, posisinya langsung di atasnya bosnya yang dulu. Ajaib saudara. Mungkin saudara ini ngalami, tapi jika saudara mau nurut Tuhan, engkau akan mengalami lompatan next level yang jauh lebih besar dari bahkan apa yang saudara impikan dan harapkan. Tuhan sanggup lakukan perkara yang dahsyat kehidupan kita. Mari kita terus lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.